Oke, yo what's up guys, balik lagi bersama saya Jepren Alshad. Apa kabarnya? Oke teman-teman, mungkin hampir 1 bulan saya nggak membuat video karena ya kita tahu lah ya, hari raya dan banyak lagi giat yang lain. Jadi hari ini saya berkesempatan kembali membuat satu video terbaru ya. Mungkin kalau untuk kerusakan yang sama itu video saya sudah banyak sekali, tapi kali ini karena televisinya sedikit berbeda, jadi saya buatkan sebenarnya ya yang lain juga sih banyak kan di situ. Di sini udah 10 menitan ada, tapi kali ini yang ini saja, nanti yang lain kita bisa ikutkan. Jadi saya tertarik dengan televisi ini sebenarnya dari modelnya seperti CRT atau Rai Tube TV ya, mirip. Jadi kalau LCD kan biasanya lebih panjang kan. Tapi ini kotak 4. Saya pernah lihat juga di monitor LCD dengan jenis kotak lebih kotak seperti ini ya, tidak seperti kalau TV yang LCD kan seperti landscape ya. Nah jadi kalau kita lihat dari samping seperti televisi TV tabung yang ultra slim ya, yang ultra slim yang lebih nipis sekali. Mungkin sekasat mata orang melihatnya ini adalah televisi tabung ya kalau orang awam ya melihatnya, tapi kalau kita sudah biasa ya tidak akan jauh berbeda. Untuk depannya sendiri ya kita bisa lihat ya seperti LCD karena di depannya tidak dipasang kaca. Nah namun ketika kita melihat kita sudah bisa menduga dan menebak bahwasanya televisi ini adalah televisi LED ya, LED TV Toshiba ya. Mungkin mirip-mirip yang sangat umum untuk di Indonesia sendiri. Televisi ini mudah sekali dijumpai, apalagi televisi yang CRT beneran ya, untuk merek Toshiba, tapi sesungguhnya untuk dalamannya itu sama ya, pakai mainboard serba universal. Dan adapun langsung saja kerusakan di televisi ini ialah yaitu mati total ya, tidak ada kehidupan sama sekali, baik lampu LED indikatornya dan layarnya pun gak keluar gambar. Oke. Dan untuk membuka televisi ini Anda cukup mudah, jadi tidak perlu buka di sini ya. Hanya ada 4 buah skrup di sini, 1 2 3 4 untuk sudah melihat untuk dalamannya. Coba saya buka. Oke, sambil jalan ya, mungkin kalau ada komentar ataupun komentar pertanyaan nggak sempat saya jawab ya, mohon maaf ya teman-teman, karena kesibukan aktivitas saya. Kadang saya jarang banget buka YouTube, dan kadang kalau sudah saya buka itu notifikasinya atau pemberitahuannya itu sudah menumpuk-numpuk. Mungkin pertanyaan teman-teman itu sudah tertumpuk yang lain sehingga saya tidak sempat menjawab ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah oke, seperti ini ya teman-teman untuk dalamannya. Dibuat cembung, pada dasarnya di dalamnya itu ya nggak ada apa-apa gitu, jadi hanya seperti subwoofer gitu aja lah ya. Nah jadi ini menggunakan mainboard universal yang biasanya kita lihat itu ya Tesium P53 RUUL. Dan ini untuk audionya sepertinya ya, ini untuk audionya karena di sini tidak ada IC audionya. Ini adalah regulator pen supply untuk tegangan 12 volt, 5 volt dan 8 volt ya untuk lampu LED atau backlightnya. Jadi saya bakalan melihat jeruannya ya seperti ini. Tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali hanya rangkaian LCD nya.
ini mainboard tadi, dan kita akan mengecek di bagian regulator tentunya kan, karena televisi ini kerusakannya mati total. Dan untuk IC powernya kita lihat adalah berapa ini, saya tidak begitu banyak hafal ya, dengan banyak sekali jenis IC regulator. Itu adalah FX9531DA. Namun disitu kita lihat tidak kelihatan gosong ataupun kebakar. Oke, saya siapkan dulu trimpodnya biar saya enak ngukurnya, dan ini kita ukur pakai multitester. Lanjut. Oke, teman-teman, langkah pertama tentunya kita bakalan mengukur untuk voltase out dari trafo switchingnya ini. Tegangan utama sebesar kurang lebih ya mungkin 12 volt ya, biasanya 12 volt untuk supply ke mainboard dan rangkaian lainnya. Oke, saya hidupkan dulu televisinya, kita cek tegangannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk groundnya, probe ground ini skala pol DC ya. Ini groundnya ke kabel yang hitam ini atau ke body yang lain ya. Kemudian kita tempelkan di sini di out diodanya. Nah, nggak ada sama sekali tegangannya. Kita ukur di sini, tidak ada, sama juga tidak ada. Outnya kosong. Coba kita ukur di kaki elko ini ya. Ini hati-hati, ini tegangannya cukup tinggi, 300 lebih ya. Coba kita ukur. Nah, biasanya kalau tegangannya di sini ada 312 ya. Biasanya untuk dioda ya, ini diodanya penyaranya nggak ada kelihatan di sini. Biasanya menggunakan yang SMD atau yang kecil, itu diodanya keadaan bagus dan fuse-nya itu juga masih bagus. Apalagi kabel AC cord-nya nih otomatis akan bagus, masih bagus lah ya. Ketika kita ukur di tegangan elko besar ini masih tersimpan atau ada tegangan 330. Nah, hanya saja pada televisi ini ada dua kemungkinan, bisa di short di outputnya, entah itu dari dioda atau dari IC power ini sendiri ya. Kita bisa mengukurnya menggunakan ini juga bisa, juga ini juga bisa. Pastikan juga stop kontaknya sudah tidak lepas, tidak ada lagi hubungan di situ ya. Jadi untuk di bagian SMPS nya ini nggak ada yang short ya tadi di supply tegangan tingginya ini. Dan tinggal lagi saya akan mengecek di sini di dioda ya, bisa skala seperti ini ya, skala 1, probe merah ke bagian plusnya ya, plus, jadi terbalikannya. Kalau ini adalah minnya, anoda katodanya seperti ini. Oke, nah seperti itu, tidak ada voltage atau shortnya ya, nge-shortnya tidak ada. Oke, berarti diodanya masih bagus, tidak ada short di out. Nah, berdasarkan pengalaman kami itu biasanya kita nggak usah buang-buang waktu ya, rusaknya di bagian ini, di bagian IC4. Saya zoom dulu. FX9531D. Nah, kebetulan untuk IC tersebut cukup sulit saya didapatkan, mungkin di online belum ketemu saya dapat untuk ini. Makanya mungkin jurus kedua saja saya coba ganti menggunakan gacun saja ya, gacun 5 kabel yang insya Allah biasanya kalau hanya untuk televisi ini itu kuat ngangkatnya ya. Ini insya Allah sudah pada tahu, Anda bisa cara masangnya juga mudah.
skemanya juga ada ya, bisa di pencarian Google search. Langsung saja ya teman-teman kita pasang. Untuk powernya tentunya kita harus ini untuk melepas dulu pada IC powernya ya. Lanjut. Nah, seperti ini kita lepas dulu IC-nya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk kabel biru ini ke finalnya ini final, kemudian hijaunya ke 330 volt. Di kaki elko ini juga bisa di sini. Kemudian untuk merahnya itu ke PCC-nya biasanya ada dioda. Kemudian di elko kecil seperti ini. Ini untuk supply-nya ke sini. Kemudian untuk hitamnya ke ground. Ya di sini. Di minusnya elko atau di sini boleh. Kemudian untuk yang putihnya itu di feedbacknya ini, di loop feedback dari coupler menuju IC. Nah, boleh di sini. Cukup mudah ya teman-teman. Saya coba. Pertama saya pasang yang kuning di finalnya. Kemudian yang hijau di 300 volt. Dan yang hitam di ground. Dan yang merah di PCC-nya. Dan untuk yang putih di low feedback couplernya. Oke, jadi seperti ini ya. Yang kuning di finalnya, yang hijau di kaki elko 300 voltnya, yang B plusnya, yang merah di elko kecil di PCC nya, yang lari ke trafonya ini ada dioda lewat R100 ohm. Kemudian yang putih ke coupler sinyal feedback, dan yang hitam ke ground. Nah, seperti ini rangkaiannya. Sekarang kita uji coba. Pasang kembali. Lanjut. Oke, setelah kita pasang ya soket-soketnya ini tadi. Sekarang kita coba
semoga ini berhasil. Bismillah. Oke. Kita lihat, sepertinya sudah hidup teman-teman. Nah, working, cukup mudah ya teman-teman. Kita matiin standby. Oke, bisa standby. Kita hidupin lagi. Ini Toshiba. Oke, kita scan dulu. Oke teman-teman, mungkin ini saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.